Akhirnya aku cerai juga. Selamat. Berita gembira sebesar ini, sebagai sahabat, aku harus memberimu amplop yang besar. Selamat untuk Xiaoyu kita, terlahir kembali, bebas dari penderitaan. Memang sahabat yang paling bisa diandalkan. Selamat, Mama sudah jadi janda. Hidup kebebasan. Hidup. Xiaoyu, pesta perceraianmu ini, kok tidak ada kerabat sama sekali? Tidak penting. Kita makan-makan saja sendiri. Harus makan enak dan minum enak. Dong, ayo. Sudah cerai masih saja bikin pesta perayaan. Masih mau terima amplop juga? Li Xiaoyu, otakmu korslet ya? Gila uangnya? Cerai dari cowok brengsek sepertimu, yang sudah punya masih lirik yang lain. Memang sangat perlu dirayakan besar-besaran. Siapa kamu ini? Berani-beraninya berlagak di depanku? Setelah kamu cerai denganku, akta kelahiran anak ini pasti tidak bisa masuk kota. Harusnya dia kembali ke desa untuk sekolah, kan? Siapa bilang kalau aku cerai darimu, aku nggak bisa urus akta lahir anakku? Jujur saja ya, aku sebentar lagi mau nikah sama suami baruku. Dan dia 100 kali lebih baik darimu. Kiki, ibumu punya pacar baru. Nenek Wang, ibu angkat ibuku, mencarikan dia seseorang yang mau menikahinya. Dan juga mau mengurus akta lahirku di sini. Harganya juga lumayan. Cuma 9.900 perak. Langsung jadi. Dasar anak kurang ajar. Apa kamu mau keluarga Shen punah? Kakek. Kakek sedang sakit, jangan marah. Aku akan segera membawa menantu kakek kembali. Aku beri kamu 1 jam. Calon yang kamu cari itu harus bisa langsung menikah. Sudah ketemu orang yang mau menikah? Waktunya mepet. Aku sengaja minta Nenek Wang untuk mempercepatnya. Sudah beres. Cuma Apa? Cuma pihak wanita punya anak laki-laki, umur 5 tahun. Dia minta akta lahir anaknya diurus di kota ini. Tapi pihak wanita tidak minta mahar. Dan juga setuju kalau ini hanya pernikahan formalitas. Presdir Shen, menurutku, dia jauh lebih baik daripada wanita-wanita yang mengincar hartamu sebelumnya. Waktu kakek tidak banyak lagi. Agar dia bahagia, aku harus melakukan ini. Ayo. Suami baru, ya? Kamu janda gatel, ditambah lagi bawa anak bawaan. Paling-paling, kamu cuma bisa dapat tukang antar makanan. Jangan buang-buang waktu. Cepat bilang, kapan dia sampai? 5 jam. 5, 4, 3, 2, 1. Dia datang. Silakan Tuan Muda turun. Lumayan tampan juga. Tidak kusangka tukang antar makanan bisa bikin acara semewah ini. Apa itu dia? Benar, itu dia. Lihat, ini suami baruku. Dibandingkan dia, kamu yang seperti tukang antar makanan. Kamu itu sampah. Mobil mewah. Pengawal. Ini anak siapa sih? Bukankah dia bilang cuma pengantar makanan? Kalau pengantar makanan kayak gini, aku mau juga dong selusin. Nggak nyangka kamu, pengantar makanan, bisa bikin acara semewah ini ya. 9.900 per aku ini, benar-benar worth it. Pengantar makanan? 9.900? Menyembunyikan identitas? Kamu lupa kejadian ditipu waktu itu? Kalian bisik-bisik apa sih? Ayo, nggak ada waktu. Oke, suami baru, sudah nikah. Lihat, ini akta pernikahanku. Selamat tinggal, cowok selingkuh. Terima kasih atas 6 tahun penderitaan dan ketidakcintaanmu. Aku doakan kamu mandul, tapi punya banyak cucu. Ayo. Akta nikahnya sudah selesai. Bukankah seharusnya kamu ikut aku ketemu orang tua? Kalian para pengantar makanan semuanya seburu-buru ini ya. Tenang saja, aku sudah janji. Aku akan menemanimu bertemu orang tua. Aku pasti akan melakukannya. Tapi tidak sekarang. Sekarang aku punya hal yang lebih penting. Oh ya, hari ini kamu datang dengan mobil mewah dan juga pengawal. Pengaturannya bagus. Untuk biayanya, aku akan menggantinya. Lagi pula, kalian para kurir tidak mudah mencari uang. Ini 10.000. Ambillah. Mama, Tolong bantu aku satu hal lagi ya. Antarkan putraku dan sahabatku pulang. Oke, kamu mau kemana? Sudah cerai.
Tentu saja pindah rumah dong. Kamu sendirian. Apa bisa? Siapa bilang aku sendirian? Semua barang di rumah ini, jangan sisakan satu pun. Angkut semuanya. Ayo. Saudara-saudara, ada pekerjaan besar nih. Kerjakan. Jalan. Sofa, TV, kulkas, mesin cuci, apapun yang bisa diangkut, angkut semuanya. Lantai ini juga, congkel. Jangan sisakan satu pun sekrup. Serbu. Angkut. Kalian sedang apa? Kenapa? Jangan sentuh barang-barang di rumahku. Letakkan itu. Chen Mei, barang apa di rumah ini yang bukan aku yang beli? Adikmu, Chen Shuwei. Selama beberapa tahun merintis usaha, bukankah aku yang menopang keluarga ini? Tapi dia malah berulang kali mengkhianatiku. Kamu, yang ikut adikmu menghisap darahku bertahun-tahun, masih saja mencari-cari kesalahanku. Kalau harimau tidak mengaum, kamu pikir aku Hello Kitty? Hah? Adikku itu sudah bersama putri direktur perusahaan. Kamu manajer hotel kecil. Mana pantas untuk adikku? Mana pantas untuk adikku? Kalau bukan karena kamu sudah melahirkan seorang anak untuk keluarga kami, sudah lama kamu kuusir. Kalian kakak beradik memang sama saja, kompak dalam kejahatan. Xiaoyu, kamu berani memaki-makiku? Kamu gila ya? Jangan pernah berani menyentuhku lagi. Oh, aku ingat. Rambutmu ini, aku yang bayar. Itu sambungan rambut dariku, kan? Mau apa kamu? Aku kebelet banget. Aku ke toilet dulu. Adik, Xiaoyu mengosongkan seluruh rumah kita. Bukankah kamu paling benci pakai topi? Aku demam. Xiaoyu bilang rambutku. Itu juga dia yang bayar untuk sambungannya. Dia juga mencabutnya. Lihat, ini semua ulahnya. Kebelet banget. Mana tuletnya? Bukan. Tuletnya juga hilang. Bagaimana mau buang air? Kamu. Aduh. Li Xiaoyu. Li Xiaoyu, Li Xiaoyu. Cepat turun sekarang. Cepat turun sekarang. Berisik banget sih. Kamu kan cowok selingkuh. Apa yang perlu diteriakan? Li Xiaoyu, kamu keterlaluan banget. Cuma cerai saja, kamu mengosongkan seluruh rumah. Setidaknya tinggalkan toiletnya, biar kami bisa buang air. Toilet itu aku yang beli. Kenapa aku harus meninggalkannya untukmu? Yang kuambil ini, semua memang milikku. 6 tahun pernikahan ini, membuatku sadar sepenuhnya, manusia dan binatang buas itu tidak boleh menikah. Li Xiaoyu, sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Sepertinya kamu sering memukul wanita, ya? Bagaimana kalau kita coba bertarung? Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah bercerai dengannya. Jangan lagi mengganggu hidupnya. Pergi. Dia sudah pindah. Barang-barang kita sebanyak ini. Kita biarkan saja dia begitu. Dia pasti akan pulang ke rumah suatu saat nanti. Lalu bagaimana dengan putramu? Kamu biarkan saja dia begitu? Apa maksudmu putraku? Anak itu sama sekali bukan anak kandungku. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah menyentuh Xiaoyu. Aku jijik padanya. Apa maksudmu? 6 tahun lalu, saat aku baru masuk grup Shenxi, aku menggunakan sedikit trik. Menjual keperawanannya dengan presidir grup Shenxi, ditukar dengan 1 juta. Tidak disangka, saat itu dia langsung hamil. Aku menikahinya hanya untuk mendapatkan pengasuh gratis. Kalau tidak, sudah lama aku mengusirnya dari rumah. Ah, Kiki bukan anak kita. Selama ini aku merawatnya sia-sia dong. Seandainya aku tahu, aku tidak akan bersikap baik padanya. Tentu saja bukan. Terima kasih ya tadi. Mama, kalian berdua sudah menikah? Dia akan jadi ayahku nanti. Masih bilang terima kasih. Terlalu canggung begitu. Benar. Anak ini memanggilku ayah. Kenapa hatiku terasa sakit? Dan juga, aku merasa ada perasaan khusus padanya. Hei, kapan kita akan mengurus akta kelahiran anak? Namaku Shenjiaki, 27 tahun. Jangan panggil, hei. Mari berkenalan secara resmi. Halo, Li Xiaoyu, 30 tahun. Ini anakku. Kamu lebih tua 3 tahun dariku ya? Kamu belum pernah dengar ya?
Wanita yang lebih tua 3 tahun itu membawa keberuntungan. Kamu yang untung, tahu? Ayah baru. Namamu Shen Jiaki. Namaku Li Qi. Nanti kamu jadi Qi besar, aku jadi Qi kecil. Halo, ayah Qi besar. Akta kelahiran anak bisa diurus kapan saja. Tapi harus, setelah bertemu kakek dulu. Begitu terburu-buru menikah, aku juga terpaksa. Kesehatan kakek tidak baik. Aku ingin segera memenuhi keinginannya. Tidak kusangka, kamu ternyata anak yang berbakti ya. Kalau begitu, kita berdua sama-sama mendapatkan yang kita inginkan. Tapi nenek Wang ini, promosi 9.900 perak sampai rumah, benar-benar sepadan. Kamu wanita, menikah denganku hanya formalitas, pengorbananmu lebih besar. Ini 100.000 yuan. Anggap saja ini kompensasi dariku. Sudah larut. Ayo pulang bersamaku menemui kakek. 100.000 yuan? Kamu kan pengantar makanan. Pasti tidak mudah mengumpulkannya. Aku tidak bisa menerimanya. Anggap saja ini amplop pernikahan kita, untuk anak kita. Sekarang, bisakah kamu ikut aku menemui kakek? Wah, mau ketemu orang tua nih. Kalau begitu, aku pulang ganti baju yang paling bagus, biar kamu bangga. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Bajunya sama, malu banget. Bukannya kamu pengantar makanan? Kenapa mereka memanggilmu Tuan Muda? Dan lagi, kenapa kakekmu tinggal di sini? Kakekku sudah jadi pelayan di rumah ini seumur hidupnya. Pemilik rumah melihat kakek sakit parah, jadi dia membiarkan kakek tinggal di sini dulu. Mereka menganggap kakek seperti keluarga sendiri. Kakek ada di dalam. Dia. Kiki, kamu tunggu Mama di sini. Jangan sentuh barang-barang sembarangannya. Mama mau ketemu kakek. Oke. Kamu cucu menantuku? Iya, kakek. Diam, aku tidak bertanya padamu. Nak, kamu umur berapa? 30, kakek. Ah, wanita lebih tua 3 tahun, membawa keberuntungan. Kamu 3 tahun lebih tua dari Jiaki. Bagus, bagus kalau dapat rezeki nomplok. Ini pertemuan pertama kita, ini untukmu. Terima kasih, kakek. Cuma 200 juta. Jangan bilang sedikit, ya. 200 juta. Hadiah pertemuan 200 juta? Kakekku suka baca novel fantasi. Dia selalu menganggap dirinya orang kaya. Selalu saja bicara ratusan juta, miliaran. Kamu pura-pura ikut main saja. Oh. Kakek, 200 juta ini akan kuterima. Jangan khawatir. Nantinya aku pasti akan melahirkan banyak anak untuk keluarga Shenshi, agar kakek punya banyak keturunan dan cucu-cucu yang banyak. Bagus, bagus, hahaha. Mama, aku haus. Mama. Kiki. Papa, ini kakek buyutku. Papa. Kakek, maafkan aku. Aku tidak seharusnya menyembunyikannya darimu. Sebenarnya, 6 tahun lalu, aku sudah punya anak. Namanya Siaki. Tahun ini dia 5 tahun. Dia cicitmu. Kamu, sebagai pewaris keluarga Shen, tidak punya sedikit pun tanggung jawab sebagai pria. Kau malah membiarkan istri dan anakmu terlantar di luar selama 6 tahun. Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Aduh, kakek. Jangan marah dulu. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja aku. Aku memang suka hidup nomaden, makanya tidak membawa anak kembali. Kalau mau memukul, pukul saja aku. Hari ini, aku akan mengampunimu demi menantuku. Sini, 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 sini. Cucuku tersayang, biarkan kakek buyut memelukmu erat-erat. Kakek buyut, aku sangat merindukanmu. Oh, bagus, bagus, cucuku yang manis. 500 miliar milik kakek buyut akan jadi milikmu semua nanti. 500 miliar? Sepertinya kakek sudah sangat keracunannya. 200 juta yang kakek berikan, aku kembalikan. Amplop merah dari kakek, terima saja. Benar-benar ada 200 juta di dalamnya. Hidup nyaman, hidup bahagia. Maknanya bagus sekali ya. Kalau begitu, aku terima. Hari ini, kakek, senang banget dihibur begitu. Aku benar-benar berterima kasih. Santai saja, kita akan saling bantu.
Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku sudah pesan restoran terbaik di kota. Wah, pasti mahal sekali. Kamu kan kurir makanan, cari uang juga tidak mudah. Begini saja, hari ini ke rumahku. Aku akan masak sendiri. Ayo. Masakan ibuku enak sekali. Ini kentang iris. Ini tumis daging apa? Tumis daging seledri. Kamu yakin ibumu bisa masak? Ini pasti di luar kebiasaan. Pasti di luar kebiasaan. Maaf ya, kosong. Makan seadanya saja. Asapnya banyak sekali. Loh, Di luar kebiasaan. Licia Oyu, kamu meledakkan dapurku lagi. Cepat pindah. Pemilik rumah tinggal di sebelahku. kalau begitu, aku carikan rumah untukmu. Agar mantan suamimu tidak mengganggumu lagi. Wah, rumah impianku. Kamu kan kurir makanan. Bagaimana bisa punya uang sewa rumah sebagus ini? Pemilik rumah ini pernah aku selamatkan. Begitu dia dengar aku butuh rumah, dia langsung bilang akan menyewakannya dengan harga sangat murah kepada kita. Siapa yang mau sewa rumah di sini, ya? Adikku butuh rumah, bukan masalah besar, kan? Asisten khusus Lee. Aku suruh kamu dandan, tapi kamu tidak perlu sampai dandan seperti ini, kan? Tuan muda Shen, begini baru tidak mudah ketahuan. Dong. Jadi kamu yang mau sewa rumah di sini, ya? Rumah ini adalah hadiah untuk penyelamatku, adik Jiaki. Demi adik Jiaki, tinggal saja di sini. Lalu, berapa sewanya? Jangan sebut-sebut uang. Aku paling benci uang. Gratis. Adik Jiaki, kakak pergi dulu. Ya. Kalau ada apa-apa, panggil kakak. Ya. Pergi sana. Kakak ini aneh sekali, ya? Dia agak familiar. Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Hei. Aku antar kalian berdua ke atas. Ya. Ayo. Aku tak pernah bermimpi seumur hidupku bisa tinggal di rumah sebesar ini. Jiaki, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di pinggir kota. Kamu antar makanan tapi tinggal di pinggir kota? Jauh banget. Ya, rumah ini besar banget. Aku sama Kiki berdua aja nggak bakal habis. Gimana kalau kamu pindah ke sini aja? Tinggal bareng? Boleh. Tentu saja boleh. Kapan saja diterima. Ayo, kita lihat kamarmu. Mama, sudah bangun? Ini pesanan dari Paman Shen, ya? Sarapan buatan Paman Shen, enak banget. Sarapan datang. Kamu ternyata bisa masak juga, ya? Coba deh. Enak banget. Nggak kalah sama masakan koki hotel bintang 5 kita. Tentu saja. Standar penilaian hotel kami aku yang buat. Kamu bilang apa sih? Bukan apa-apa. Cepat makan, nanti dingin. Setelah aku antar Kiki ke sekolah, aku akan pergi kerja. Mana motor listrikmu? Hah? Aduh. Motor listrik siapa ini diparkir di sini? Hampir saja menabrakku sampai mati. Di sana. Kunci dan seragam pengantar makanan ada di dalam kotak pengiriman. Jangan bilang. Orang tampan, pakai apa saja tetap terlihat bagus. Nenek tadi aneh sekali ya. Ayo pergi. Kalian sudah tinggal bersama. Pernikahan palsu. Jangan-jangan jadi sungguhan? Bisa jadi loh.
Kalau dipikir-pikir, dia punya banyak kelebihan. Dia cuma pengantar makanan. Xiaoyu, kamu harus memikirkannya baik-baik. Li Xiaoyu. Akhirnya aku menemukanmu. Mantan suami, kita sudah cerai, masih saja menggangguku. Kekasih barumu ini tidak cemburu? Li Xiaoyu. Jangan kira kamu pindah rumah. Kami tidak bisa menemukanmu. Ini yang namanya. Kamu bisa kabur, tapi gak bisa menghindar. Berani ganti kerjaan dong? Habis cerai, rumah dikosongin, cuma sisa bangunan kosong. Bahkan kloset pun gak disisain. Terus rambutku juga. Kamu cabut. Bikin aku keluar uang banyak lagi. Buat nyambungin. Semua yang kalian bilang itu memang milikku. Wajar kalau aku ambil. Jangan banyak omong sama dia. Li Xiaoyu, kami gak minta banyak. Kamu ganti rugi 300.000 yuan saja. Mau memeras, ya? Kalau aku gak setuju, akan kurusak mulutmu. Ada aku di sini. Kalian jangan harap bisa ganggu Xiaoyu. Serang. Pukul dia. Emily, kalian lepaskan dia. Kak, aku sudah mulai live streaming. Biar semua orang tahu siapa dia. Oke, lepaskan dia. Lebih baik kamu urus dirimu sendiri dulu. Chen Mei, kalian akan dapat balasan. Presdir Shen, Li Xiaoyu dipukuli oleh keluarga mantan suaminya. Kumpulkan semua. Berangkat. Presdir Shen, Anda dan Li Xiaoyu kan cuma menikah pura-pura. Kita tidak perlu ikut campur urusan ini. Omong kosong. Kalau kita pergi begini, nanti ketahuan dong. Ganti seragam. Berani-beraninya kau menjambak rambutku. Aku akan menjambak rambutmu. Mana pacar berondongmu itu? Kali ini, siapa yang bisa menolongmu? Serahkan padaku, Kak. Baik. Berani melawan? Hentikan. Hentikan. Dia wanitaku. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Minggir. Kau suka sekali live streaming ya? Lanjutkan siaran. Aku ingin seluruh internet melihat. Wajah asli mereka. Sekumpulan pengantar makanan. Kalian mau bikin onar ya? Lepaskan kami. Ibuku itu, wakil Presdir Grup Shenxi. Kalian akan menyesal. Aku tidak memukul wanita. Ayahku juga seorang dewa perang. Kau berani memukulku? Memang kau yang kupukul. Dasar banci. Berani-beraninya memukul Mei Shan. Mali, sudah cukup. Aku paling benci. Orang bilang aku tidak jelas jenis kelaminnya. Dengar tidak? Hari ini Xiaoyu berbesar hati. Memaafkan kalian. Lepaskan mereka. Chen Shuwei, kau dan Xiaoyu sudah bercerai. Mulai hari ini, jangan lagi mengganggu hidupnya. Kalau tidak. Kalau tidak, kenapa? Kau cuma tukang antar makanan bau. Hentikan. Hentikan. Siapa yang berani-beraninya berbuat onar di wilayah Grup Shenxi? Mereka ini. Mama harus membalasnya untukku. Waprestir Liu, mereka ini tukang antar makanan bau yang cari masalah. Aku beritahu kalian. Ini ibunya Mei Shan. Dia Waprestir Grup Shenxi. Kalian tamat. Wapresdir Liu. Lama tak jumpa, ya? Asisten khusus Li. Penampilan Anda ini... Hari ini Presdir Shen kami sedang inspeksi mendadak. Tolong jangan sampai identitas kita terbongkar. Shen. Wapresdir Liu. Putri Anda dan teman-temannya yang duluan memukul. Kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan. Baik. Bu, Anda harus benar-benar memberi mereka pelajaran. Bu, kenapa Anda memukul saya?
Antar Nona kembali. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi, Bu. Presdir Liu, Anda. Diam kau. Xiao Yu. Lihatlah. Ayo kita pergi. Kalian pulang duluan saja. Baik, ayo mundur, teman-teman. Xiao Yu, lihatlah wajahku yang mereka rusak ini. Ada Kak Shen di sini, jadi aku pulang duluan ya. Kak Shen, Anda harus menjaga Xiao Yu kami dengan baik ya. Aku pergi dulu. Halo, Guru San. Apa? Kiki pingsan. Demam Kiki sudah turun? Demamnya belum turun. Aku baru saja mendaftar. Masih ada lebih dari 30 orang di depanku. Jangan buru-buru dulu. Aku akan memikirkan cara lain. Cuaca dingin ya. Harus jaga kehangatan tubuh. Trimester akhir kehamilan, jangan sampai demam. Tapi tenang saja. Semuanya ada aku kok. Li Xiaoyu, kenapa di mana-mana aku selalu ketemu kamu sih? Sial banget, nasib buruk 8 turunan. Kamu itu mantan istrinya Chen Shiwei ya? Mantan istri itu harusnya tahu diri. Jangan kayak lem, nempel-nempel terus, mengganggu kami. Di mana-mana muncul. Orang yang tidak tahu akan mengira suamiku punya selingkuhan di luar. Aduh, sayang. Jangan sampai stres ya. Dia cuma manajer kecil di hotel. Kamu bos besar, dan sangat baik padaku. Mana mungkin aku mencarinya? Mantan suami, kamu cepat juga ya. Sudah ganti orang lagi. Yang ini lebih gampang diatur. Langsung jadi ayah. Chen Shiwei, lihat Kiki. Dia demam tinggi dan tidak turun-turun. Sebagai ayahnya, kamu tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun juga, dia anakmu. Anak apa? Hei, sayang. Aswe, jangan marah ya. Li Xiaoyu, aku beritahu yang sebenarnya ya. Anak ini, dia sama sekali bukan anakku. Dia cuma anak haram. Bajingan, kamu ngomong apa sih? Sayang, kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu memukul orang? Sudah cerai, kamu tidak kasih nafkah anak, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kamu masih ngomong begitu? Kamu ini manusia bukan sih? Li Xiaoyu, kamu berani memukulku? Orang sepertimu sama sekali. Tidak pantas jadi ayah anak ini. Jauhi anak ini. Anggap saja kamu berbuat baik padanya. Ayo kita pergi. Dasar tukang antar makanan bau. Jangan sampai kamu jatuh ke tanganku. Demamnya sudah turun. Kondisinya juga sudah stabil. Jika ada apa-apa, panggil saya kapan saja. Makasih ya. Xiao Yu, kamu nggak usah khawatir. Mereka semua adalah dokter anak terbaik di negara ini. Kamu kan cuma pengantar makanan. Kok bisa punya koneksi di rumah sakit besar? Ah? Itu karena kakak pemilik kos yang pernah aku tolong itu. Dia berutang budi padaku. Oh, kakak pemilik kos itu ya? Aduh, jadi merepotkan dia deh. Nanti aku harus berterima kasih padanya. Iya, harus berterima kasih. Mama, kenapa papa bilang aku anak haram? Apa dia sebenci itu padaku? Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu adalah bayi kecil yang mama lahirkan dengan nyawa mama. Dia tidak pantas jadi papamu. Ada mama di sini, tidak ada yang boleh menyakitimu. Chen Shiwei. Dasar mulut anjing. Kenapa kamu bicara begitu pada anakku? Apa hakmu bicara begitu pada anakku? Kamu tahu enggak? Kata-kata itu menyakitinya. Ada apa sih? Ada apa sih? Li Xiaoyu, aku kan cuma bilang yang sebenarnya. Anak itu cuma anak haram. Walaupun kita sudah cerai, anak itu tidak bersalah. Kamu ngomong begitu. Pantas disebut ayah? Ayah? Kau kira aku mau jadi ayah anak itu? Hah? Sudah kubilang, anak itu bukan anakku. Keperawananmu sudah kujual. Dan harganya tidak murah. Kamu menjualku. Kamu menjualku pada siapa? Sudah sampai saat ini, akan kuberitahu saja. Keperawananmu itu, kujual pada Presdir Grup Shenxi. Dia adalah orang terkaya di kota Jiangcheng.
Kamu bisa tidur dengannya sekali saja, lalu hamil. Itu sudah bisa dibilang keberuntungan besar bagi keluargamu. Kamu, Kenapa? Kamu masih mau mencari keadilan untuk dirimu? Grup Shenxi di Jiangcheng itu sangat berkuasa. Orang biasa saja sulit bertemu mereka, apalagi mengakui anak harammu itu. Anak haram kecil itu. Lupakan saja impianmu itu. kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Jangan banyak tanya di sini. Dulu aku menjebakmu hanya ingin bermain jebakan Batman dan memerasnya habis-habisan. Siapa sangka kamu malah hamil? Kamu bahkan mengira anak itu anak kita berdua. Agar masalah tidak terbongkar, aku terpaksa menikahimu. Menahan rasa jijik, aku membesarkan anak orang lain selama 5 tahun. Mengingatnya saja membuatku mual. Kamu tahu kenapa selama ini aku tidak pernah menyentuhmu? Hah? Karena aku jijik padamu. Kamu kotor. Aku kotor. Sayang, kamu kenapa? Selama ini, aku kira kamu ada masalah di sana. Sekarang kamu bisa ke dokter andrologi. Untung saja anak ini bukan anakmu. Sungguh beruntung. Bagaimana bisa kamu menendang bagian itu? Aku juga ingin memberimu nasihat. Buka matamu lebar-lebar, dan jauhi sampah masyarakat seperti ini. Dua ini, bagaimana? Kiki, jangan sedih lagi. Bagaimana kalau aku jadi ayahmu? Oke, kalau Paman Shen benar-benar ayahku. Kiki suka sekali sama Paman. Nanti setelah kamu keluar dari rumah sakit, ayah akan belikan 2 taman bermain untukmu. Dan semua barang yang kamu suka, ayah akan belikan semuanya. Oke? Oke. Kiki, lagi ngobrol apa sama Paman Shen? Senang sekali kelihatannya. Paman Shen bilang mau belikan aku taman bermain. Oh ya? Sudah sebesar ini, bahkan anak kecil saja tidak bisa dibujuk. Kamu cuma pengantar makanan. Berani sekali sesumbar begitu. Lihat saja bagaimana kamu mewujudkannya. Mimpi itu harus ada, dong. Siapa tahu bisa terwujud? Pikachu. Bagaimana si brengsek Chen Shui ini masih bisa berkeliaran di kota Jiangcheng? Grup sudah memecatnya. Siapa sangka dia malah mendekati bos wanita lain dan bersedia jadi ayah tiri untuk anak di perutnya. Tapi, perusahaan bos wanita itu sering memasok barang ke grup kita. Cuma butuh 1 kalimat dari kita bisa langsung pecat dia. Gak perlu dia tega ninggalin anak sendiri cuma buat jadi ayah tiri orang lain. Pasti ada yang janggal di sini. Dan aku selalu merasa ada hubungan aneh antara aku sama Kiki. Tolong selidiki sampai tuntas. Siap, Tuan. Nyonya sudah pulang dari luar negeri. Bu, bukannya ibu pergi liburan ke luar negeri? Kok udah balik sekarang? Kalau ibu gak balik sekarang menantu dan cucu ibu mau ngeluyur di luar sampai kapan? Aturan keluarga Shen sudah ibu lupa? Masih punya hati nurani gak sih? Nyonya, mohon tenang dulu, jangan marah dulu, Tuan Muda sebenarnya. Kamu di samping tuan muda. Cuma bisa bantu ngurusin kerjaan dia kayak gini? Maafkan saya, Nyonya. Siapin villa di negara Fu. Bu. Villa di negara Mi. Bu. Istana di Nanao. Mama. Diam. Dan barang antik, berlian, perhiasan emas, pesawat, kapal pesiar. Aku juga mau membangunkan cucu kesayanganku taman bermain yang lebih besar dari di Tuni. Aku akan mengembalikan semua yang hilang dari mereka selama bertahun-tahun ini. Mengganti semuanya. Oke, ayo berangkat. Mama. Apa yang Mama lakukan? Mama tidak bisa pergi dengan pakaian seperti itu. Dia pikir aku pengantar makanan. Apa? Kamu masih menyembunyikan ini dari istrimu? Punya sedikit uang saja sudah merasa hebat. Ya. Bukan begitu. Aku ingin menjelaskan, ingin jujur. Tapi aku juga harus mencari kesempatan. Kan, kalau Mama pergi dengan pakaian seperti ini, Mama akan merusak semua rencanaku. Aduh, Mama tidak boleh pergi. Aduh. Kenapa lantai ini licin sekali? Hei, petugas kebersihan. Kamu dipanggil. Kemari, coba bersihkan di sini. Cepat. Ada apa ini? Aduh, Nyonya. Kenapa Anda berpakaian seperti ini? Anakku tidak mengizinkanku bertemu menantuku. Jadi aku harus menyamar dan datang ke tempat kerjanya. Mana dia? Di mana dia? Itu dia. Itu menantuku, ya?
Minggir sana. Aku mau bertemu menantuku. Baik. Bibi, kenapa? Aduh, lantainya licin sekali. Aku terjatuh. Anda petugas kebersihan baru, ya? Lantai ini baru saja dipoles. Memang agak licin. Apa ada yang terluka? Pinggangku. Aduh, pinggangku. Sini, saya bantu Anda ke sana untuk istirahat. Ibu, tolong menunduk sedikit. Biar saya bantu periksa. Nak, kamu mau apa? Tenang saja, Ibu menunduk saja. Sisanya serahkan padaku. Ah, Sudah, nyaman sekali. sekarang pinggangnya tidak sakit lagi, kan? Tidak sakit lagi. Semua otot terasa rileks. Tidak kusangka, seorang manajer lobi bisa melakukan ini. Demi mencari nafkah, dari 360 profesi, aku harus menguasai 361 keterampilan. Jangan cuma pijat saja. Las listrik, las gas, las argon, salon, tata rias, ekskavator, tukang ledeng, tukang kayu, saluran air. Aku mahir semua dan ahli semua. Astaga, kamu bisa banyak sekali ya? Ini semua bukan apa-apa. Ayo, Ibu. Nanti kalau ada apa-apa, jangan sungkan cari aku. Baik, nak. Siapa namamu? Licia Oyu. Licia Oyu. Licia Oyu. Dasar musuh bebuyutan. Dasar wanita. Kenapa kamu masih kerja di sini? Tolong jaga mulutmu, jangan bicara sembarangan. Apa kamu sudah lupa rasanya sakit? Mau aku kasih pelajaran lagi? Manajer Wang, dia yang menyuruh orang memukulku. Kamu harus membantuku. Masalah kecil begini, serahkan saja padaku. Kalian berdua berani-beraninya mengganggu Mei kami. Kamu siapa? Dia wakil direktur hotel ini. Kamu si imut pasti tidak tahu, kan? Hotel ini milik grup Shenxi. Percuma kamu kerja di sini. Malas meladenimu. Bibi, ayo kita pergi. Hei, mau kabur, ya? Kamu mau apa? Mau apa? Kamu sujud 3 kali di depanku, baru aku maafkan. Oh, aku paham sekarang. Kalian sengaja cari gara-gara, ya? Kamu ini muncul dari mana lagi? Si pengemis, ya? Nenek manis. Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Kamu bilang aku nenek manis? Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Bibi, jangan ladeni orang seperti ini. Chen Mei, kalau ada apa-apa, hadapi aku. Jangan ganggu orang tua. Menantuku, biar aku saja. Hari ini aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu. Kamu ini, ibunya Shen Jiaqi. Ternyata, kamu itu ibunya si pengantar makanan, ya? Pantas saja baunya seperti orang miskin. Memang benar, bukan keluarga yang sama, tidak akan masuk rumah yang sama. Anak pengantar makanan, ibu petugas kebersihan, menantu perempuan janda. Adikku menceraikanmu itu. Sungguh, keputusan yang tepat. Janda. Aduh, menantu Anda itu janda, loh. Anda tidak tahu ya, Licia Oyu? Kamu ini lucu sekali. Ya, jangan-jangan, soal kamu punya anak, juga belum kamu bilang, ya? Tentu saja saya tahu. Anak itu darah daging keluarga kami. Maaf, Bibi. Anak itu bukan anakku dan Jiaqi. Lihat, kan? Dia ini memang lucu. Membohongi adikku, membuatnya membesarkan anak itu selama 5 tahun. Sekarang, giliran keluarga kalian yang jadi korban, ya? Jaga mulutmu. Siapa yang lucu, akan kubuat mulutmu sobek. Bibi. Berani-beraninya bikin onar di tempatku. Apa kalian tidak mau kerja lagi? Akan kuusir kalian sekarang juga. Kalian berdua, cepat berlutut. Minta maaf pada Mei kami. Wapresdir yang hebat. Apa kamu pikir hotel ini milikmu? Aku ingin lihat. Apa ada orang siapa yang bisa mengendalikanmu? Mana manajer hotelnya? Ada yang bikin onar di sini. Kenapa tidak ada yang mengurusnya? Aku lihat siapa yang berani bikin onar. Aku lihat siapa yang berani bikin onar. Asisten khusus Lee, kenapa Anda di sini? Ada apa ribut-ribut di sini? Pembersih baru ini tidak tahu diri. Bersama pelayan ini tidak sopan pada kami, tamu.
Tamu hanya ingin memberi mereka pelajaran. Mereka malah melawan. Beraninya. Lihat kan? Asisten khusus Lee adalah asisten pribadi Presdir Shen dari grup. Dia sudah marah. Cepat minta maaf. Beraninya kalian. Berani tidak sopan pada para pekerja keras kami yang terhormat, budaya perusahaan hotel ini, kalian pelajari sia-sia ya, tanpa dedikasi kerja keras mereka. Mana mungkin ada masa depan cerah hotel kita? Betul. Nasihat asisten khusus Lee benar. Asisten khusus Lee, ini si imut lagi pula. Wanita itu yang duluan memprovokasi saya. Diam. Wanita ini cemberut terus. Sungguh tidak sesuai dengan citra hotel kami. Ayo. Usir dia. Asisten khusus Lee. Manajer Wang. Asisten khusus Lee. Apakah Anda puas? Dengan penanganan petugas kebersihan ini, Mulai sekarang, siapapun yang berani menindas Lee Xiaoyu, aku yang pertama tidak akan setuju. Mengerti. Tidak kusangka asisten khusus Lee ini cukup bisa diandalkan. Ya. Hanya saja, aku merasa dia tidak asing. Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. karena tidak ada apa-apa lagi, kami akan kembali bekerja. Ayo. Bibi, Anda sangat keren. Masih memanggil Bibi? Ibu. Aduh. Jackie ini juga, Anda datang tidak memberitahuku. Hampir saja Anda terluka. Aku akan meneleponnya sekarang, menyuruhnya datang. Perwakilan dari semua cabang sudah berkumpul. Rapat akan dimulai. 5 menit lagi. Halo. Sanjiaki, kamu di mana sih? Aku lagi antar pesanan. Antar pesanan apaan sih? Ibu kita datang. Kok kamu nggak bilang-bilang? Aku kasih kamu waktu 5 menit, muncul di depanku sekarang. Oh. Oke, aku ngerti. Presdir Shen, rapat akan segera dimulai. Batalkan rapatnya. Bawakan perlengkapanku. Cepat. Baik. Xiaoyu. Ibu. Sanjiaki, anak macam apa kamu ini? Ibu kita sudah jauh-jauh datang dari desa. Kamu nggak bilang-bilang aku, nggak usah jemput juga nggak apa-apa. Tapi kamu biarkan dia di usia segini bekerja? Tadi dia hampir keseleo pinggangnya. Kalau sampai terjadi apa-apa, kamu bakal menyesal seumur hidup. Iya. Tante, begini, hari ini, Tante pulang saja dulu sama Jiaki, istirahat. Nanti setelah aku pulang kerja, aku masakin makanan untuk menyambut Tante. Oke. Xiaoyu. Ada yang mencarimu. Oh, iya, aku datang. Oh, iya, aku datang. Kalau begitu, aku kerja dulu ya. MA. Penampilan mama ini keren banget. Loh. Penampilanmu juga keren banget. MA. Bukannya aku sudah bilangnya, jangan ketemu Xiaoyu sendirian. Kalau nanti ketahuan, aku tidak bisa menjelaskannya. Loh. Ketahuan apa? Kamu tidak dengar menantuku bilang mau masakin makanan untuk menyambutku? Kami berdua akur banget. Loh. MA. Mama tidak tahu. Sebenarnya Xiaoyu itu denganku. Aku tahu. Bukannya Xiaoyu itu janda? Memangnya kenapa kalau janda? Dengan kualitas keluarga mantan suaminya itu, Xiaoyu benar cerai. Orang yang beruntung tidak akan masuk rumah yang tidak beruntung. Keluarga mereka yang tidak beruntung. Aku kasih tahu ya, menantu perempuan ini sudah aku tetapkan. Kamu harus pegang erat-erat. Sudah, Bu. Aku sudah tahu soal ini. Bisakah Ibu tidak usah ikut campur lagi? Kalau begitu, kapan aku bisa bertemu cucu kesayanganku? Dia lagi sekolah. Bu, pesawat Ibu masih parkir di atap. Bisakah Ibu cepat kembali berlibur? Nanti kalau ada kabar baik, aku akan beritahu Ibu. Ayo, Bu, ayo. Kalau begitu, aku akan menunggu. Pulang kerja. Ayo, pulang ke rumah masak buat ibu. Ibu ada urusan mendadak di kampung halaman, jadi sudah pulang duluan. Sudah pulang? Cepat sekali. Aku belum sempat menyambutnya. Kiki masih menunggu di rumah. Kakak, rem dulu baru ngebut. Aku sampai ragu. Ini beneran motormu bukan? Sanjiaki, kamu ini bisa naik motor tidak sih? Dengan kemampuanmu ini, kinerja pengirimanmu pasti paling bawah. Turun, biar aku yang bawa.
Mama, ikan ini Mama yang masak? Mama, udang ini Mama yang masak? Kalau telur orak-arik tomat ini, Mama yang masak juga? Aku tahu, brokoli ini, pasti Mama yang masak. Nasi ini Mama yang masak. Kalau lauknya, semua Paman Shen yang masak. Nasi buatan Mama enak banget. Dasar tukang gombal. Ayo cepat makan. Masakan Paman Shen lebih enak dari restoran mewah. Dengan keahlian masakmu ini, aku harus panggil kamu Papa. Benarkah? Kalau kamu suka, Papa akan masakan setiap hari. Oke. Kenapa tidak diangkat teleponnya? Oh, dari kepala stasiun. Mungkin dia ingin aku lembur lagi. Tidak bisa. Kita makan dulu. Itu, aku lupa mengisi daya motor listrikku. Aku mau mengisi daya dulu. Kalian makan duluan ya. Makan udang lagi. Turun. Tengah malam begini kamu pakai baju kayak gini. Mau menakuti siapa? Lihat, skin baruku keren kan? Seriuslah. Masalah yang kamu minta aku selidiki terakhir kali, sudah ketemu hasilnya. Kiki sama sekali bukan anak Chen Shiwei. Apa? Kiki bukan anak kandung Chen Shiwei? Lalu dia anak siapa? Katanya 6 tahun lalu, si brengsek Chen Shiwei itu ternyata menggunakan Li Xiaoyu untuk menjebak orang di malam pertamanya. Dia juga memeras banyak uang dari orang itu. Kemudian, Li Xiaoyu hamil. Dia takut masalahnya terbongkar. Jadi dia pura-pura mengakui itu anaknya sendiri. Lalu dia menikah dengan Li Xiaoyu. Xiaoyu tahu soal ini? Waktu itu, dia dibius oleh Chen Shiwei dan diantar pulang. Kurasa dia tidak tahu. Siapa orang yang diperas itu? Dia adalah orang yang berkuasa dan berpengaruh. Kenapa cerita ini kedengarannya mirip dengan kejadian 6 tahun lalu padaku? Mirip banget ya? Maksudmu, 6 tahun lalu kamu dijebak lalu diperas? Aduh, kamu kan sudah diapa-apain. Kamu nggak lihat jelas wanita itu seperti apa? Aku dibius, loh. Aku sudah pingsan begitu. Mana ingat? Justru kamu, setelah itu diperas sejumlah uang besar. Kamu nggak tahu siapa pelakunya? Mungkinkah benar-benar Li Xiaoyu? Nggak mungkin kebetulan begitu, kan? Sini. Tolong selidiki satu hal lagi untukku. Ini apa? Ini rambut Kiki. Bawa ini, lakukan tes DNA denganku. Aku selalu merasa, antara aku dan Kiki, ada ikatan yang aneh. Oke, siap. Oh, selain itu, atas nama Prestige Group Shenshi, atur pertemuan dengan keluarga Chen Shiwei. Aku mau bertemu dengannya. Baik. Gimana penampilan baruku ini? Ayo. Hahaha. Prestige Group Shenshi secara pribadi mengundang kita makan. Ini gengsi banget, loh. Jangan-jangan 6 tahun lalu, kau memberinya obat perangsang untuk uang itu. Sudah ketahuan ya? Tidak mungkin, Kak. Masalah itu sudah kuurus, tidak ada bukti yang tertinggal. Tenang saja. Masalah ini sudah kupikirkan matang-matang. Pasti karena aku selalu memberinya hadiah dan melobi, Prestige Shen tahu ketulusanku, dan ingin aku kembali ke grup Shenshi. Lagi pula, perusahaan kita dan grup Shenshi selalu bekerja sama. Mungkin juga karena aku. Bisa jadi. Memangnya kau punya pengaruh sebesar apa? Awei kita memang hebat. Ditemukan oleh Prestige, ingin dipekerjakan. Kau ikut kecipratan rezeki saja, deh. Nanti, perusahaan kecilmu itu juga harus bergantung pada Awei kita. Hahaha, ayo bersulang. Waktu itu, asisten khusus Li yang kecil itu berani mengusirku dari sini. Hari ini Prestige Shen secara pribadi mengundang kita makan. Nanti kalau ketemu asisten kecil itu, suruh dia berlutut dan mengikatkan sepatuku. Kak, yang diundang Prestige Shen itu, semuanya orang kaya dan terhormat. Jangan sampai kamu bikin malu ya. Nanti kalau ketemu Prestige Shen, hati-hati bicaranya. Jangan asal ngomong kayak anak kecil. Kamu. HMPH. Sudah, ayo pergi. Selamat malam, Prestige Shen. Kamu Prestige Shen?
Kamu Presdir Shen. HMPH. Kak, dia bukan Presdir Shen. Dia itu, suami barunya, Lee Xiaoyu. Cuma tukang antar makanan. HMPH. Memangnya, panci rusak ketemu tutup rusak? Kamu tidak antar makanan? Ngapain kamu di sini? Gimana kalian tahu? Aku bukan Presdir Grup Shenshi. Ya kan? Kamu. Kalau kamu Presdir Shen, aku bakal sujud dan jilat sepatumu. Kamu ya, gak ada apa-apanya dibanding adikku. Ngapain masih duduk di situ? Cepat pergi sana. Siapa yang kasih kalian nyali? Sampai berani sombong begini. Adikku, mau kerja sama dengan Presdir Shen. Ya kan? Nanti dia jadi orang penting. Kamu tukang antar makanan bau, gak akan bisa naik kelas seumur hidup. Bagaimana kalau aku bilang hari ini, aku yang mengundang kalian? Hahaha. Kamu bilang kamu yang mengundang kami? Aku telepon Presdir Shen sekarang juga. Biar dia bongkar kebohonganmu. Ini nomor teleponmu kan? Kamu Presdir Shen? Kamu beneran Presdir Shenshi? Kamu beneran Presdir Shenshi? Presdir Shen, sebelumnya kami gak tahu diri. Mohon maafkan kesalahan kami. Tolonglah kami, ampuni kami. Presdir Shen, kami tidak sengaja. Ini semua salah Lee Xiaoyu. Dia mengacaukan pikiran kami. Diam. Presdir Shen, masalah ini sungguh tidak ada hubungannya denganku. Aku dan Chen Shiwei baru kenal sebulan. Kamu? Lihat, aku sedang hamil. Kalau ada apa-apa, kalian bicarakan dulu. Aku tidak akan menindas wanita. Pergilah dengan ibu hamil itu. Wang Sui, kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Lepaskan. Cowok brengsek. Sialan. Kamu. Presdir Shen, aku juga wanita lemah. Ini. Bukankah tadi kamu mau menjilat sepatuku? Aku. Pergi. Presdir Shen, kalau tidak ada apa-apa, aku juga pergi dulu ya. Berhenti di situ. Apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Presdir Shen, Ini. Anda kan sibuk sekali. Makan malamnya tidak usah saja ya? Tidak usah? Kenapa buru-buru? Hari ini aku akan menjamu Anda dengan baik. Sajikan makanannya. Ini dia hidangan mewah yang kutraktir untukmu. Silakan, Presdir Chen. Presdir Shen, aku punya wasir. Tidak bisa makan pedas. Wah, Presdir Chen kurang pengalaman nih. Bukan. Ini cabai iblis dari Taiza. Ini cabai ratu dari negara Yin. Ini cabai tetua dari negara Fei. Ini cabai Raja Dharma dari Tianfu. Cabai paling mahal di dunia. Ada di sini semua. Satu gigitan saja bisa puluhan ribu loh. Presdir Chen beruntung sekali. Aku tidak pantas memakannya. Makan. Xiaoyu, tolong selamatkan adikku. Aku dan dia sudah cerai. Urusannya tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak tahu, suamimu itu sama sekali. Dia bukan pengantar makanan. Dia Presdir Grup Shenshi, Shen Jiaqi. Dia mengurung Awei di dalam rumah dan mau membunuhnya. Cepat datang dan selamatkan Awei. Presdir Shen? Ternyata dia. Aku sudah makan. Boleh pergi sekarang? Jangan buang-buang makanan. Habiskan. Pedas sekali, Presdir Shen. Aku tidak bisa makan lagi. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Aku tidak akan lagi mencari masalah dengan Lee Xiaoyu. Maafkan aku. Satu kata, maaf, darimu. Bisakah itu menghapus rasa sakit yang kau sebabkan pada Xiaoyu? Aku akan berlutut dan meminta maaf pada Lee Xiaoyu. Mulai sekarang, setiap kali bertemu dia, aku akan memanggilnya nenek moyang. Kau bajingan. Kau tidak pantas bertemu Lee Xiaoyu lagi. Jujur saja tentang semua kesalahan yang kau lakukan padaku selama ini. Selain selingkuh dari Lee Xiaoyu dan bercerai, tidak ada yang lain kok. Benarkah? Lanjutkan makan.
Aku mau bilang. Masalah apa? Aku ingatkan kamu. 6 tahun lalu, tanggal 9 September, apa yang sudah kamu lakukan? Cepat katakan. Aku bilang. 6 tahun lalu. Setelah malam ini, aku akan memeras habis-habisan presdir kaya ini. Presdir Shen. Aku salah. Dasar bajingan. Benar-benar lebih rendah dari binatang. Presdir Shen. Aku seharusnya tidak membius kalian. Aku juga tidak menyangka Li Xiaoyu itu. Sekali bersamamu, langsung hamil. Bagaimanapun, aku sudah merawat putramu selama 5 tahun. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak pernah menyentuh Li Xiaoyu. Kiki adalah anakku. Oh, benar. Dia memang putramu. Asisten khusus Li. Hasil tes DNA sudah keluar. Li Kiki memang putra Presdir Shen. Sanjiaki, ternyata kamu benar-benar presdir grup Shenshi. Ya, Maafkan aku, Xiaoyu. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku selalu mencari kesempatan untuk memberitahumu. tidak apa-apa. Terima kasih sudah hadir saat aku paling terburuk. Tidak peduli kamu pengantar makanan atau presdir grup, itu tidak penting. Yang penting adalah dirimu. Maaf aku terlambat. Selama 6 tahun ini, kamu dan Kiki sudah terlalu banyak menderita. Aku pasti akan menggunakan sisa hidupku untuk menebusnya pada kalian. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Aduh, kalian berdua memang jodoh yang sempurna. Ya, ngomong-ngomong, aku yang menjodohkan kalian berdua. Loh, aku ini dewa jodoh kalian. Diam. Serahkan dia ke pihak berwenang. Baik. Nenek. Oh, cucuku tersayang. Makin dilihat makin suka. Persis seperti Jiaki waktu kecil. Nyonya Shen memberikan pengantin wanita 10.000 tael emas. Wow. Nyonya Shen royal banget ya. Katanya pengantin wanita itu janda. Nyonya Shen memberi pengantin wanita 10 villa. Nyonya Shen memberi pengantin wanita 1 pulau pribadi. Nyonya Shen memberi pengantin wanita saham grup Shenshi. 30% saham. Itu 30 miliar yuan. 30 miliar yuan. Mama terlalu berlebihan deh. Mama kita ingin menebusnya. Untukmu dan Kiki. Yang penting kalian senang. Dulu aku pikir, satu pernikahan yang gagal akan membuat kebahagiaan menjauh selamanya. Tapi kemudian aku baru sadar, pernikahan kedua pun bisa mekar dengan indah. Menemukan orang yang tepat, tidak pernah terlambat, kapanpun itu. Semoga setiap orang yang mengalami kegagalan pernikahan bisa menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Percayalah pada cinta, percayalah pada masa depan. Metamorfosis, terlahir kembali, bangkit dari keterpurukan, menuju cahaya.